Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan mempelajari materi tentang jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Sujud yang pertama yaitu sujud syukur. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Untuk mengungkapkan syukur, seringnya kita hanya dengan mengucapkan kata alhamdulillah. Ternyata, di samping dengan mengucapkan hamdalah, kita juga diajarkan cara lain untuk mengungkapkan rasa syukur tersebut. Cara lain yang dimaksud adalah dengan sujud syukur. Dasar hukum sujud syukur, yaitu dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, yang artinya, dari Abu Bakroh, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Sebab-sebab melakukan sujud syukur. Yang pertama, mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Kemudian, tata cara melakukan sujud syukur. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, niat untuk sujud syukur. Yang ketiga, sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang artinya, Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha besar, dan tiada kekuatan serta daya upaya kecuali atas izin Allah yang Maha tinggi dan Maha agung. Kemudian duduk kembali dan salam. Hikmah sujud syukur. Yang pertama, orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Yang keempat, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksanya. Sujud yang kedua yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Dasar hukum sujud sahwi yaitu dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim, yang artinya dari Abu Sa'ad Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian, hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama, lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti lupa melakukan ruku, i'tidal, atau sujud. Yang kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut. Yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Dan yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Tata cara sujud sahwi. Pertama, setelah selesai membaca tasyahud akhir, langsung sujud dengan membaca Subhanaman la yanamu wa la yashu. Artinya, Maha suci Allah yang tidak tidur dan lupa. Yang kedua, bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Yang ketiga, kemudian duduk sebentar, lalu takbir, dan dilanjutkan sujud dengan doa yang sama dengan sujud pertama. Dan yang keempat, duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Hikmah melakukan sujud sahwi. Manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh, karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat salah, khilaf, dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca istighfar. Demikian halnya ketika kita bersalah dengan orang tua, guru, maupun teman, harus segera meminta maaf kepada mereka. Kemudian kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan minta maaf, maka sebagai umat Islam diajarkan untuk segera memberi maaf. Sujud yang ketiga yaitu sujud tilawah.
Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Dasar hukum sujud tilawah dalam hadis riwayat Tirmizi, yang artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajdah, beliau takbir, lalu sujud. Maka kami sujud bersama-sama beliau. Sebab-sebab sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran, menemukan ayat-ayat sajdah baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayat sajdah yang di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 206, Quran Surat Ar-Ra'd ayat 15, dan yang lainnya. Syarat sujud tilawah. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Dan yang ketiga, menutup aurat. Rukun sujud tilawah. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir. Yang keempat, duduk setelah sujud dengan tumaninah tanpa membaca tasyahud. Yang kelima, salam. Tata cara sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah ini ada 2 macam. Yang pertama, sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Yang pertama, berdiri menghadap kiblat. Yang kedua, berniat melakukan sujud tilawah. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, sujud 1 kali. Bacaannya, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Artinya, aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Kemudian duduk sejenak dan salam. Kemudian tata cara sujud tilawah yang kedua yaitu sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat. Yaitu, pada saat kita sedang berdiri dalam sholat, membaca ayat sajdah atau imam membaca ayat sajdah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Hikmah melaksanakan sujud tilawah. Yang pertama, dijauhkan dari godaan setan. Yang kedua, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.